Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat burdah dan maratibul atas yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu adalah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengajarkan ibadah rutinitas, yaitu membaca sholawat burdah dan ratibul atas. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama menghidupkan majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salawat burdah yang ulun muliakan, baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, matikanlah olehmu akan dirimu sebelum mati. Matikanlah olehmu akan dirimu sebelum mati. Dan firman Allah Ta'ala, kullum min indillah. Qul kullum min indillah. Artinya, katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap sesuatu apa jua pun semuanya dari Allah. Tiap-tiap sesuatu apa jua pun semuanya dari Allah. Dan seperti inilah hendaknya etikot kita siang dan malam. Dan inilah yang diisyaratkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya, araftu rabbi bi rabbi. Artinya mengenal aku akan Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Ya, mengenal, ujar Nabi, aku akan Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Artinya Tuhan juga yang mengenalkan. Ya kan? Kada kawa seorang hendak mengenal, kada kawan kada sidin yang mengenalkan diri. Inilah jalan segala seorang yang ahli tasawuf, yang diperbuatnya pada tiap hari dan malam, ketika diamnya dan ketika tafakurnya dan ketika sembahyangnya dan puasanya dan ketika mengerjakan ibadat-ibadat lainnya, baik ketika mengerjakan ibadah sunnah dan menjauhi segala yang diharamkan Allah dan mengambil segala yang dihalalkan Allah, sekira-kira menjadi kuat buat mengerjakan takwa zahir dan batin,
maka ingat akan asanya wujud Allah yang qadim serta ikhlas. Seperti kata seorang hukama yaitu Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khatwatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Artinya untung besar atau untung ganal bagi orang yang baik baginya oleh setiap jejak langkahnya dalam sepanjang umurnya, yang tiada menghendakinya dengan dia melainkan karena Allah Ta'ala semata atau ikhlas kita. Dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis yang tersebut, timbullah pengetahuan dan keyakinan kita bahwa wujud kita dan wujud segala makhluk lainnya fana atau binasa di bawah wujud Allah Ta'ala pada hakikatnya. Dan wujud kita dan makhluk-makhluk lainnya dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala hanyalah isti'arah dan majaz, artinya pinjaman, ya kah, pinjaman aja, bukan pada hakikatnya. Nangaran pinjaman artinya kada ampun kita, ampun orang, ya kah. Maka jika kita hadapkan hati kita ke jalan hakikat ini, niscaya nyatalah bahwa tiada ada yang maujud, hanyalah Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala semuanya batil juga. Batil artinya binasa, hancur, artinya kada ada apa-apa. Dan terbukalah di hati kita ketika itu bahwa pendengar kita pendengar Allah, dan penglihat kita penglihat Allah. Artinya kada ampun kita, ya kan, pendengaran kada ampun kita, pinjaman aja dipinjamin, suatu saat nanti diambil, ya kan. Penglihatan pinjaman juga suatu saat nanti diambil, ya kan. Mbak sudah terbujur kaku atau ya kah, mata ada, telinga ada, tapi kadang ada pendengar lagi, kadang ada penglihat lagi, ya kah. Beleleng mata misalnya kadang melihat, telinga ada tapi kadang mendengar. Nah, karena sudah diambil. Dan kehendak kita kehendak Allah, hingga yang lainnya semuanya adalah Allah Ta'ala. Tiada suatu jua pun yang menyertainya. Dan hilanglah perbuatan diri kita kepada perbuatan Allah Ta'ala, dan hilanglah nama kita dan sifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seperti yang tersebut ini musyahadah hati kita, artinya pandangan hati kita dan i'tiqad kita, maka mengamalkanlah kita akan anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis tersebut, ya kan, mutu qabla an tamutu, yang artinya matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Artinya kita nih kada ada bisa apa-apa, ya kan, hidup kada hidup kita, ya kan. Melihat ada penglihatan kita juga, mendengar ada pendengaran kita, berkandak ada kandak kita. Jadi semuanya tuh pada kadada tuh, Bang, ya. Jadi istilahnya mati, ya. Mati, ya. Mati. Maka kadada tuh, Bang, berarti mah. Nah, berarti kita mengamalkan hadis Nabi tadi, ya kan. Ujar Nabi, matikanlah dirimu sebelum kamu mati, ya kan. Sudah mati, sebelum mati sudah mati. Artinya jangan merasa ampun kita, ya kan, jangan merasa ampun kita, ya kan, jangan merasa ampun seorang, tapi ampun orang. Jadi nangarin kada ada siapa apa, ya kan, kada ada bisian apa gitu, kada ada bisi apa kalau dia sampai apa juga, ya kan, kada bisi.
Dengan keterangan-keterangan yang tersebut di atas ini, baik dari ulama maupun daripada firman Allah, dapatlah kita suatu kesimpulan pengertian bahwasanya seluruh makhluk ini baik dari asalnya maupun percabangannya hingga sampai kepada kesudahannya lillahi rabbil alamin. Artinya bagi Allah yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan, yang menguasai alam semesta. Bagaimana saja ia menghendaki, seperti gerak atau diamnya, dan seperti besar atau kecilnya, dan sebagainya, dan seperti kalat atau manis atau masam, dan sebagainya, dan seperti buruk atau baik, dan sebagainya, semuanya menurut kadar ketentuannya. Semuanya menurut kadar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira sampai sini saja yang disampaikan, mudah-mudahan sedikit atau banyak ada manfaat, kita paham ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, dan hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dalam husnul khatimah, husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.